Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Pemodelan Sistem untuk jurusan Teknik Industri, program Sarjana. Baik, materi kita hari ini adalah kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa mendesain atau membuat sebuah model matematis dengan DUDE. Nah, apa itu DUDE? DUDE dalam pembahasan ini itu adalah singkatan. Yang pertama adalah draw picture. Kemudian U adalah use variable, D yang kedua adalah describe the situation, kemudian yang terakhir adalah E itu evaluate. Nah, jadi dalam DUDE untuk pemodelan matematis, langkah pertama adalah draw a picture. Jika memungkinkan, kita menggambar atau membuat sebuah gambar dari situasi yang kita hadapi. Jadi setelah kita mengidentifikasi masalah, ya, kita akan mencoba membuat gambar, jika memungkinkan, membuat gambar dari situasi yang kita hadapi tadi. Nah, langkah kedua, use variable. Nah, dalam langkah ini yang kita lakukan adalah kita mengassign ya satu huruf untuk masing-masing variabel yang sudah disebutkan dalam rumusan masalah. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwa dalam proses merumuskan masalah kita juga perlu mengidentifikasi apa variabel inputnya, apa variabel outputnya. Nah, masing-masing variabel input dan variabel output tersebut itu kita assign atau kita beri satu huruf yang untuk mewakili variabel-variabel tadi. Nah, kemudian langkah ketiga, describe the situation. Ya, jika kita sudah mempunyai informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah, ya, kemudian yang kita lakukan adalah mencoba dan mencoba menyelesaikan dan mencari atau membuat persamaan yang diperlukan untuk menyelesaikan kasus yang kita hadapi. Nah, kemudian yang keempat, evaluate. Ya, kita perlu menyelesaikan system of equation atau persamaan yang sudah kita buat tadi ya untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Nah, ini saya kasih contoh tentang bagaimana kita menggunakan DUDE. Ya, contoh pertama. Jadi misalnya ada sebuah keluarga berharap mempunyai taman berbentuk segi empat yang dipagari di halaman belakang rumahnya. Nah, mereka membutuhkan 72 meter material pagar untuk memagari tamannya. Nah, kasus yang pertama, pertanyaan yang pertama atau rumusan masalah yang pertama, kita diminta menentukan fungsi luas taman yang dinyatakan dengan panjang salah satu sisinya. Kemudian yang kedua, menentukan luas taman jika diketahui panjang salah satu sisinya itu adalah sebesar 10 meter. Nah, langkah pertama dari DUDE kita draw a picture. Nah, karena taman berbentuk segi empat, Anda lihat sudah dibuat gambarnya di sini segi empat misalnya, dan masing-masing diberi notasi misalnya X dan Y. Langkah kedua, use variable. Nah, dimensi taman tadi panjang dan lebar sudah ditentukan. X dan Y adalah variabel panjang dan lebar, tetapi diperlukan notasi juga untuk luas dan keliling taman. Yang dalam kasus ini kita beli notasi L dan K. L untuk luas dan K untuk keliling. Jadi Anda lihat bahwa ada variabel output yaitu luas dan keliling atau L dan K, dan ada variabel input yaitu X dan Y. Nah, langkah ketiga, describe the situation. Nah, di sini kita menggunakan equation atau persamaan yang sudah ada, atau jika memang belum ada, kita membuat equation kita sendiri atau persamaan matematis kita sendiri. Nah, misal diketahui luas taman itu adalah X kali Y karena dia berbentuk segi 4 dan kelilingnya adalah 72 meter. Dapat dari mana? Dari kasus bahwa diketahui materi atau pagar adalah 72 meter. Nah, karena bentuk tamannya tadi adalah segi 4, oke? Di sini X, di sini Y, di sini X, di sini Y. Artinya keliling dari taman tadi adalah 2X plus 2Y sama dengan 72.
Nah, langkah terakhir kita melakukan evaluasi, we evaluate. Jadi perlu didefinisikan luas taman dengan panjang salah satu sisinya. Misalnya kita pakai sisi X. Nah, kalau kelilingnya adalah 2X plus 2Y sama dengan 72, sehingga Y bisa kita hitung menjadi 36 dikurangi X. Nah, Y sama dengan 36 dikurangi X, kemudian kita substitusi ke dalam persamaan luas, di mana luas itu sama dengan X kali Y, ya. Kemudian Y kita substitusi menjadi 36 dikurangi X. Ya, sehingga luas taman menjadi 36X dikurangi X kuadrat. Nah, jika panjang salah satu sisi adalah 10 meter, ya misalnya X tadi 10 meter, kita tinggal masukkan sehingga kita dapat luasnya adalah 260 meter persegi. Nah, itu contoh yang pertama bagaimana kita menggunakan DUDE atau langkah-langkah membuat model matematis dengan menggunakan DUDE. Nah, sekarang coba kita bahas kasus yang kedua ini. Yang jika memungkinkan Anda boleh pause video ini, kemudian Anda kerjakan soal latihan yang pertama. Nah, akan kita bahas soal latihan yang pertama di mana perusahaan XYZ itu mempunyai biaya tetap per produk sebesar 40.000 dan biaya produksi tiap unit sebesar 8. Ya, produk dijual per unit sebesar 12. Jadi ada biaya tetap yaitu 40.000, ada biaya variabel sebesar 8 dan harga jual itu sebesar 12. Nah, pertanyaannya tentukan fungsi biaya, pendapatan dan keuntungan. Kemudian yang kedua, hitung keuntungan perusahaan pada produksi 8.000 dan produksi 12.000 unit. Nah, kita coba pakai langkah pertama, draw picture. Nah, dalam kasus ini kita membuat gambar tidak begitu membantu, sehingga draw picture bisa kita skip. Langkah kedua adalah use variable. Beberapa variabel itu perlu didefinisikan terlebih dahulu, ya. Jadi misalnya variabel pertama yang kita pakai adalah X. Itu variabel unit yang diproduksi tiap bulan. Dan C adalah biaya per bulan, R adalah pendapatan per bulan, dan P adalah keuntungan per bulan. Nah, Anda bisa tentukan mana variabel input, mana variabel outputnya. Jadi X dan C adalah variabel input, R dan P adalah X, C, dan R adalah variabel inputnya, dan P atau keuntungan per bulan adalah variabel output. Yang lain C, X, dan L adalah variabel input. Nah, langkah ketiga, describe the situation. Jadi misalnya biaya tetap per bulan diketahui adalah sebesar 40.000 dan biaya tambahan per unit itu adalah sebesar 8. Sehingga total biaya bisa kita buat persamaannya yaitu sama dengan atau C sama dengan 40 plus 8 X, di mana X adalah jumlah yang diproduksi per bulan. Berdasarkan langkah yang kedua yaitu use variable. Nah, ada satu hal yang perlu saya sampaikan, saya mungkin tadi agak lupa. Ketika Anda meng-assign variabel, ya, ketika Anda meng-assign variabel, itu Anda bisa menggunakan huruf yang menurut Anda yang bisa Anda tentukan sendiri, gitu. Ya. Tetapi yang paling penting adalah masing-masing huruf itu ada penjelasannya. Ya, misalnya X sama dengan apa, C sama dengan apa. Ya, ada penjelasannya. Nah, kembali ke kasus ini, jadi langkah pertama kita mencari persamaan biaya, di mana biaya sama dengan 40 plus 8X, dan pendapatan atau R itu adalah 12X. Ya, kenapa 40 plus 8X? 40.000 itu adalah biaya tetap dan 8 adalah biaya variabel. Kenapa 40.000 tidak dikalikan X? Karena berapa saja X-nya, itu biaya 40.000 tetap akan dikeluarkan. Oke. Nah, kemudian pendapatan itu
itu didapat dari 12 kali X. Oke, sehingga keuntungan ya atau profit sama dengan R dikurangi C sama dengan 12X dikurangi dalam kurung 40.000 tambah 8X. Nah, kita sudah punya, kalau kita selesaikan jadi ini, kita punya satu persamaan keuntungan. Ya. Nah, kemudian persamaan tadi kita pakai untuk langkah keempat, evaluate. Ya, kita diminta menghitung berapa keuntungan jika output produksi 8.000 dan berapa keuntungan jika output produksi 12.000. Nah, tinggal kita masukkan saja 8.000 dan 12.000 untuk mengganti nilai X, sehingga kita tahu ketika perusahaan memproduksi 8.000, ya, itu mereka akan rugi 8.000, ketika mereka memproduksi 12.000, mereka akan untung 8.000. Oke. Nah, ingat pada pertemuan beberapa waktu yang lalu bahwa semua model adalah salah. Ya, model itu benar jika mereka punya asumsi. Nah, perlu kita bahas di sini bahwa model ini juga punya asumsi. Asumsinya apa? Bahwa tidak ada perubahan harga. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda lihat di persamaan ini, pendapatan itu adalah 12X. Asumsinya adalah semua barang yang diproduksi itu akan terjual semua. Nah, itu asumsi. Kalau asumsi terpenuhi, maka hasil ini itu hasil yang valid. Baik, sekarang kita masuk pada contoh yang ketiga. Ini agak berbeda. Ya. Mungkin Anda sudah lihat kasus ini di beberapa mata kuliah, tapi saya akan pakai kasus ini di mata kuliah pemodelan. Jadi misalnya di aset manajemen saya juga pakai ini, mungkin model stokastik juga pakai ini. Oke. Jadi kasus yang ketiga, jadi misalnya ada sebuah perusahaan home office dari AU atau Accounting Unlimited. Ya. Jadi yang mereka harapkan adalah ada stok. Yang mereka lakukan adalah mereka diminta untuk menyediakan stok untuk komputer yang bisa dipakai untuk mereplace komputer yang rusak di dalam perusahaan tadi. Nah, jika kemudian ada komputer rusak dan tidak ada standby komputer yang available, maka perusahaan harus menanggung biaya sekitar $300. Ya, $300 karena employee idle time dan juga karena overtime. Jadi kalau misalnya ada yang rusak dan tidak ada yang available untuk mengganti, maka perusahaan kena opportunity loss sekitar $300. Nah, tetapi ketika ada standby komputer, ya, yang dia tidak terpakai selama 1 minggu, itu perusahaan mengeluarkan biaya sekitar $180 karena opportunity obsolescence sama storage cost. Nah, selama 105 minggu terakhir dikumpulkan informasi, ya, dan diketahui bahwa pola kebutuhan komputer selama 105 minggu terakhir itu seperti yang Anda lihat di sini. Jadi ada weekly demand dan occurrence-nya. Jadi ada kebutuhan 5 komputer per minggu itu terjadi 15 kali. Ya, 5 komputer per minggu 15 kali, 10 komputer per minggu terjadi 25 kali dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, berapa komputer yang harus di stok untuk meminimalkan total expected cost? Nah, coba kita selesaikan dengan Dude. Dalam kasus ini, kita bisa skip. Untuk langkah yang pertama, draw a picture. Karena tidak akan banyak membantu. Nah, langkah yang kedua, kita coba use variable. Ya, use variable. Ada beberapa variabel yang kita masukkan di sini. Yang pertama adalah expected cost. Yang kedua adalah SN, yaitu standby computer. Yang ketiga, S adalah standby computer stock. Dimana SN adalah standby computer needed. Nah, D yang kedua, langkah ketiga adalah describe the situation. Nah, kita coba describe situation. Kita tahu berapa weekly demand datanya selama 105 minggu terakhir dan berapa kejadiannya atau frekuensinya. Nah, dari situasi ini kita akan coba buat probabilitasnya. Ya.
probabilitasnya kita buat seperti Anda lihat di situ. Ya, ada 0,143 untuk weekly demand 5 unit, 0,238 untuk weekly demand 10 unit, dan seterusnya. Nah, kemudian evaluate. Nah, di sini agak berbeda bahwa persamaan matematis itu saya taruh di langkah keempat. Ada taruh langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, nggak ada masalah sebenarnya. Ya. Tapi Anda lihat itu persamaan matematisnya kita pakai adalah EMV, Expected Monetary Value. Itu adalah sigma I sama dengan 1 sampai N. V adalah value payoff dikalikan dengan probabilitasnya. Ya. Yang kalau kita bikin tabel kira-kira seperti ini. Ya, jadi di sini adalah standby komputer yang needed, yang dibutuhkan, dan ini adalah standby komputer yang di stok. Jadi kalau kita baca, jika diperlukan 5 dan ternyata di stok 5, maka tidak ada biaya tambahan. Oke. Tapi jika diperlukan 10 yang di stok cuma 5 di sini, Anda lihat ada biaya tambahan sebesar 1.500. Untuk apa? Karena ada 300, ada kekurangan 5 kalikan 300, 1.500. Ya. Dan seterusnya sampai di baris yang pertama. Nah, kalau kita lihat di baris yang kedua, misalnya di stok 10, tapi kebutuhannya 5. Maka perusahaan mengeluarkan biaya 900. Dari mana? Dari kelebihannya. Ya, butuhnya 5, di stok 10, lebihnya 5 kali $180 dan seterusnya. Nah, langkah terakhir adalah kita menghitung expected cost di sini, di kolom yang ini. Dengan cara apa? Dengan cara kita kalikan masing-masing value yang ada di baris dengan probabilitasnya, kita akumulasi. Jadi misalnya bagaimana kita dapat 1.114,20, itu dapat 2.700 kali probabilitasnya ditambah 1.800 kali probabilitasnya tambah 900 kali probabilitasnya tambah 0 kali probabilitasnya, maka akan dapat angka 1.114,20. Nah, dari situ kita lihat bahwa expected cost terkecil itu adalah 900,60 ketika perusahaan menyediakan 15 komputer untuk di stok. Nah, kira-kira begitu. Ini ada soal yang saya harap Anda bisa selesaikan. Ya, Anda baca dulu. Nah, kapan soal ini harus dikerjakan dan batas waktunya sampai kapan, itu nanti akan saya umumkan di Classroom. Baik, begitu dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.